Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sun Faxiang Sutra Teratai, episode 1467. Semua memiliki kemampuan terpendam dan menyimpan benih pencerahan. Di antara langit dan bumi yang sama, semua makhluk hidup secara berdampingan. Pada jalan pencerahan, sama-sama mencapai kebodian, dan satu sama lainnya berbagi perasaan sukacita dalam Dharma. Semua memiliki kemampuan terpendam dalam batin. Hendaknya tahu akan aturan dan menegakkan sifat hakiki dari Tathagata. Bumi retak melambangkan membuka jejak untuk menunjukkan pokok, di mana tersimpan benih pencerahan dari kebodian. Kita harus bersungguh hati mendengar. Di antara langit dan bumi yang sama, semua makhluk hidup secara berdampingan. Di langit dan bumi, semua makhluk hidup. Bukankah hidup di bawah langit yang sama dan di atas bumi yang sama? Bukankah berada di dunia yang sama? Di antara langit dan bumi merupakan tempat bagi semua makhluk hidup secara berdampingan. Oleh itu, kita seharusnya perlu hidup berdampingan dan saling mencintai. Di antara langit dan bumi, kita seharusnya dapat tercerahkan dan menghayati. Pada jalan pencerahan, sama-sama mencapai kebodian dan satu sama lainnya. Berbagi perasaan sukacita dalam Dharma. Kita perlu memahaminya hanya di saat ini ketika hidup di alam manusia. Kita dapat memahami prinsip kebenaran dalam kehidupan ini dan segala sesuatu di dunia. Bagaimana fisiologi kehidupan ini terjadi? Prinsip kebenaran ini, bagaimana kita dilahirkan? Bagaimana kita mewariskan prinsip kebenaran ini? Prinsip yang demikian, setiap orang dalam keseharian hidup mereka, setiap hari bangun dan mulai bertindak. Tindakan ini adalah rutinitas hidup setiap orang. Rutinitas setiap orang memiliki satu persamaan, yaitu sandang, pangan, papan, dan transportasi. Dalam kehidupan setiap orang tidak terlepas dari keperluan untuk memakai pakaian. Setiap orang butuh makan, membutuhkan makanan. Setiap orang perlu tempat tinggal, perlu tempat untuk didiami dan istirahat. Ataupun dalam menjalani hidup diperlukan ruangan, membutuhkan jalan untuk bergerak. Ini merupakan kehidupan semua orang. Ini adalah hukum universal yang tidak dapat dipisahkan. Kita seharusnya menghayati dan memahami bagaimana kita terlahir dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari prinsip universal tersebut, cara hidup kita sangat berbeda-beda. Cara hidup berbeda-beda karena sebab kondisi dan pikiran kita. Kita menghadapi lingkungan yang berbeda. Beberapa orang bekerja di kantor dengan AC di musim panas dan pemanas di musim dingin. Kehidupan mereka sangat nyaman. Ini adalah cara hidup mereka. Beberapa orang berada di luar saat cuaca panas, melakukan pekerjaan yang sangat melelahkan. Inilah penyebab dan kondisinya. Ini adalah cara hidup mereka. Orang mempunyai cara hidup yang berbeda-beda. Karena sebab dan kondisinya berbeda, bagaimana dengan pola pikir kita? Santai. Mereka memiliki kehidupan nyaman dan santai. Bagaimana dengan orang yang melakukan pekerjaan kasar? Tanpa orang-orang ini, bagaimana lingkungan yang nyaman ini bisa terjadi? Tanpa orang-orang ini, bagaimana kita bisa memiliki ruang seperti itu? Saat kita sedang menikmati kenyamanan, kita harus memikirkan orang-orang yang melakukan kerja dengan susah payah ini. Jika ada pemikiran seperti ini, Anda banyak berkah, menikmati, Anda dapat bersumbangsi, mampu berempati dengan orang lain begitu niat pikiran Anda berubah. Adanya hati empati berarti mengerti untuk bersyukur, mengerti untuk bersumbangsi, bersumbangsi di tengah kerumunan orang banyak. Jika orang yang hidup menderita dapat mengetahui bahwa kehidupan ini jika dapat bersumbangsi, itu adalah suatu berkah.
Anda akan memiliki kekuatan untuk bersumbangsi, menyempurnakan segala lingkungan yang baik. Ini juga adalah berkah. Lingkungan di mana tempat kita dilahirkan adalah demikian. Bisa berpuas diri dalam kemiskinan dan leluasa, ruang ini memungkinkan kita untuk beraktivitas. Membuat kita dapat menggunakan kekuatan tenaga kita untuk menyempurnakan ruang besar, memberi persembahan pada kehidupan orang banyak. Dengan seperti ini, diri sendiri tidak akan ada rasa minder. Diri sendiri juga akan sangat menghormati gaya hidup sendiri. Jika dapat seperti ini, maka kondisi batin setiap orang bisa seimbang. Tidak akan ada ketidakpuasan dan keserakahan. Jika dapat seperti ini dinamakan pada jalan pencerahan, sama-sama mencapai kebodian dan satu sama lainnya. Semua orang memahami kehidupan diri sendiri adalah jalinan jodoh, adalah niat pikiran, hukum sebab akibat. Begitu niat pikiran berubah, dengan sendirinya batin kita mengarah ke Dharma. Dengan sendirinya batin akan tenang. Pada jalan pencerahan, sama-sama mencapai kebodian, dan satu sama lainnya berbagi perasaan sukacita dalam Dharma. Seharusnya mengetahui hukum sebab akibat, memahami pandangan akan nilai kehidupan diri sendiri, dengan sendirinya patuh pada aturan dan tidak melewati batas. Kepatutan akan bersukacita. Jika sering berkata, sudah susah payah ya, haya bahagia, sungguh sempurna. Betul, bersumbangsi itu susah. Namun, begitu niat pikiran berubah, bahagialah. Kebahagiaan berarti kepuasan dan kegembiraan. Mengapa saya bisa melakukan dengan sukacita? Mengapa saya merasa bahagia? Saya menghormati kehidupan saya sendiri, menyadari dengan membantu orang lain akan mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana kita dapat melakukan ini? Karena dengan berempati dan memahami prinsip-prinsip metode diberikan kepada saya, ada pemikiran untuk diubah, sehingga saya dapat berempati dan memahami. Setiap hari bahagia karena pikiran terbuka, dan menjadi paham karena kita memiliki Dharma, mempertahankan misi kita dan mengikuti jalannya. Mengetahui dari mana Dharma ini berasal, kita dapat berbagi dengan semua orang. Meskipun saya bekerja keras, akan tetapi saya bahagia. Ibarat ada seorang relawan bodhisatwa, lingkungan keluarganya sangat baik. Di rumahnya ada 4 atau 5 orang asisten rumah tangga, tetapi dia lupa bagaimana tersenyum. Kemudian dia datang ke Gria Jingse. Keadaan di Gria Jingse adalah seperti ini. Semua orang bangun pagi-pagi sekali. Kehidupan sangat sederhana. Semua orang mengerjakan tugasnya. Dia mengikuti, memindahkan kursi, membersihkan meja, menyapu lantai. Dia sangat bahagia. Ini yang dia katakan kepada saya. Ketika saya berada di rumah, saya lupa bagaimana tersenyum. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya bahagia. Benar, meskipun lingkungannya sangat nyaman, tanpa Dharma, sampai lupa bagaimana tersenyum. Jadi, kita perlu kembali ke lingkungan yang sederhana. Dalam lingkungan yang sederhana, kita dapat berhubungan dengan orang biasa, mengamati semua bentuk penderitaan yang ada di dunia, dan kembali ke sifat hakiki kita. Kita sangat penuh berkah. Menolong orang lain adalah hal yang membahagiakan. Meskipun lingkungannya seperti ini, tetapi hati kita bahagia. Ini karena sukacita dalam Dharma. Kita harus membagikan sukacita dalam Dharma dengan semua orang. Mengapa kita begitu bahagia meskipun dalam lingkungan seperti ini? Mengapa hati kita tenang? Inilah kehidupan yang sangat sederhana. Hati kita bebas sehingga kita selalu bahagia dan dipenuhi oleh sukacita dalam Dharma. Pada jalan pencerahan, sama-sama mencapai kebodian. Di dalam hati kita terdapat jalan pencerahan yang dapat kita lalui. Ketika kita dapat berjalan dengan perasaan bebas dan tenang, secara alami kita dipenuhi oleh sukacita dalam Dharma.
Dengan demikian, semua memiliki kemampuan terpendam dalam batin, hendaknya tahu akan aturan dan menegakkan sifat hakiki dari tata gata. Setiap orang memiliki kemampuan terpendam dalam batin. Inilah sifat hakiki dari tata gata. Kita semua memiliki kapabilitas yang tak terhingga, tetapi banyak dari kita telah kehilangan kapabilitasnya, karena kapabilitas tersebut telah tertutupi oleh kerisauan dan ketidaktahuan. Karena tertutup oleh hal tersebut, sehingga kapabilitas kita terkubur dengan sangat dalam. Tetapi orang-orang masih memiliki potensi yang terpendam ini, potensi kebaikan kita dan sifat hakiki kita sebagai manusia. Maka dari itu, semua memiliki kemampuan terpendam dalam batin. Ada orang yang memiliki banyak keterampilan, ada juga orang yang tidak memiliki keterampilan apapun. Orang yang memiliki keterampilan, dia akan melakukan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, akan menggunakan kapabilitas mereka dalam pekerjaan maupun pekerjaan rumah mereka. Mereka yang tidak bersedia melakukan kapabilitas mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka tidak bersedia untuk belajar apapun. Maka dari itu, mereka kehilangan kapabilitas keterampilan mereka. Orang zaman sekarang, mengapa setiap hari harus keluar dan membeli makanan dari luar untuk dimakan? Di rumah kita, apakah tidak memiliki panci dan kompor? Ada kan? Tetapi tidak pandai memasak, tidak pandai menggunakan panci, tidak pandai. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan. Kemampuan ini telah hilang. Orang pada zaman dulu mengajarkan kepada anak-anaknya dari kecil. Anak perempuan sejak umur 7 sampai 8 tahun sudah harus belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Orang zaman sekarang ada yang sudah berumur 27 sampai 28 tahun, tetapi masih belum bisa melakukan pekerjaan rumah. Jadi, kemampuan dalam batin kita telah terkubur sangat dalam, terkuburkan oleh ketidaktahuan. Demikianlah, tahu akan aturan dan menegakkan sifat hakiki dari tata gata. Tertutupi oleh ketidaktahuan, apabila kita memiliki pengetahuan dharma, menggunakan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari di antara langit dan tanah, kita akan memahami makna kehidupan dan saling menghargai. Kita pada jalan pencerahan sama-sama mencapai kebodian. Jalan pencerahan ini adalah jalan bodhisattva. Ketika kita sudah berjalan di atasnya, pemahaman kita akan bertambah banyak, mampu masuk ke tengah orang banyak. Hati kita dipenuhi oleh rasa sukacita. Mari kita memberitahukannya kepada orang lain, agar mereka juga dapat memahami bahwa setiap orang memiliki sifat tata gata. Batin kita juga ikut ke tengah orang banyak. Dengan memahami ini, secara otomatis dharma akan berada dalam batin kita. Dharma ini disebut aturan dan penegakan. Dengan dharma, kita bisa memanfaatkan dharma ini untuk menata, menyusun segala sesuatu dengan teratur, terorganisir, dan baik. Sesuai aturan dan prinsip, materi apa ini berasal dari makhluk hidup seperti apa, atau aspek materi fisika apa. Sifat-sifat inilah yang memungkinkan terjadinya hal itu. Inilah yang disebut aturan dan penegakan. Prinsip semua jelas dan logis, membuat kita kembali ke sifat hakiki tata gata kita yang demikian adanya. Bagaimana kita membuka jalan dharma ini, supaya jalan ini bisa melewati tempat manapun juga. Hendaknya tahu akan aturan dan menegakkan sifat hakiki dari tata gata. Kita, setiap orang memiliki sifat hakiki, setiap hari melatih diri sebaik-baiknya, untuk mengumpulkan semua benih sebab musabab, mengumpulkan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah membicarakan sebelumnya 8 kesadaran, 5 kesadaran pertama berhubungan dengan kondisi luar, begitu berhubungan dengan kesadaran ke-6
memunculkan niat pikiran untuk membedakan, merenungkan, mulai bertindak apakah mereka melakukan perbuatan bajik atau jahat, ketamakan, kebencian, kebodohan. Perbuatan ini menciptakan karma. Hasil perbuatan kita setiap hari akan tersimpan di kesadaran ke-8. Benih baik dan jahat ada di kesadaran ke-8. Jadi, kita biasanya menjalani jalan bodhisattva. Kita harus masuk ke tengah orang banyak dan memberikan bimbingan kepada para makhluk. Atau bersama-sama para makhluk bersama kita masuk ke tengah orang banyak untuk mencabut penderitaan para makhluk. Dengan memberi, bersama-sama kita membentuk fenomena dharma, jalinan jodoh yang baik, menciptakan berkah dan lainnya. Semua ini tersimpan dalam kesadaran ke-8. Ini disebut 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya ini setelah diakumulasi dalam waktu yang lama, semua tersimpan di dalam sifat hakiki kita. Potensi terpendam dan sifat yang demikian adanya tersimpan di tempat ini. 6 paramita dan segala artinya terus-menerus menjadi dewasa di jalan bodhisattva. Saat ini, bumi retak melambangkan membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Ini mengacu pada landasan pikiran kita. Benih kita telah muncul. Benih macam apa yang telah kita kumpulkan yang telah membelah tanah? Tunas mereka telah muncul dan tumbuh. Ini adalah di mana tersimpan benih pencerahan dari kebodian. Tanah terbelah karena hal-hal ini. Benih-benih ini yang merupakan aspirasi bodhisattva kita. Aspirasi bodhisattva kita telah muncul. Jejak yang telah kita wujudkan di masa lalu kini mulai muncul. Karena tindakan kita di masa lalu, sifat hakiki kita muncul. Ketika sifat intrinsik kita muncul, hal itu akan menjadi sangat jelas. Dalam kesadaran 8, dalam gudang kesadaran, yang tersimpan adalah benih-benih kebaikan. Ini adalah sifat hakiki kita. Secara keseluruhan, kita hidup bersama di dunia ini dan menempuh jalan yang sama. Kita harus selalu berbagi sukacita dalam dharma dengan semua orang. Setiap orang harus memiliki pemahaman yang menyeluruh. Potensi hati dan pikiran kita hidup berdampingan dengan Anda dan saya. Hukum dapat ditegakkan. Dan jika kita mematuhi peraturan dan mendisiplinkan diri kita sendiri, kita akan setia pada sifat kita. Dan sifat tersebut akan terus hidup berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 6 paramita, kita menerapkannya dalam hidup kita dan terus mengumpulkan benih kebaikan kita. Ini adalah di mana tersimpan kebodian kita dan benih pencerahan kita. Jika benih pencerahan ini muncul, maka akan terlihat jelas di jalan bodhisattva dan tidak akan ada kesalahan. Oleh karena itu, kita harus menjalani sepenuh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, setelah para bodhisattva ini muncul dari dalam bumi, benih karma baik yang kita kumpulkan di masa lalu telah muncul. Setelah para bodhisattva ini muncul dari dalam bumi, masing-masing pergi menuju ke stupa 7 mustika yang berada di angkasa, di mana Tathagata Prabhutaratna dan Buddha Sakyamuni berada. Setibanya di sana, mereka bersujud dengan menempatkan kepala mereka di kaki kedua bagawan. Kemudian pergi ke hadapan Tata Singa di bawah pohon mustika, tempat di mana para Buddha berada dan bersembah sujud kepada mereka juga. Setelah mereka muncul dari tanah, ada satu ruangan kosong. Ruangan kosong seperti yang kita ingat melambangkan berjalan di jalan tengah, yang bukan di atas, di bawah, maupun kanan dan kiri. Mereka dengan anggun melayang ke stupa mustika. Dalam stupa mustika ada 2 bagawan. Kedua bagawan ini adalah Buddha masa lampau dan Buddha masa kini. Salah satunya adalah Buddha masa lalu, Buddha Prabhutaratna, dan satu lagi adalah Buddha masa kini, Buddha Sakyamuni.
Saat para bodhisatwa sampai pada stupa mustika, mereka menempatkan kepala mereka di kaki mereka. 2 bagawan. Stupa mustika berada di udara, maka para bodhisatwa ini ada di udara. Mereka bersujud kepada Buddha di sana. Ini adalah etika yang tepat. Kemudian pergi ke hadapan tahta singa di bawah pohon mustika, tempat di mana para Buddha berada, dan bersembah sujud kepada mereka juga. Setelah memberi penghormatan pada kedua bagawan, mereka juga memberi penghormatan kepada Buddha belahan raga yang ada di singgasana singa. Seperti inilah keadaan setelah para bodhisatwa muncul ke ruangan kosong. Ini adalah pemandangan yang indah. Ada stupa menakjubkan di udara dan para bodhisatwa yang muncul. Ada juga etika yang ditunjukkan di tempat itu, penuh dengan prinsip dan kesopanan. Saat etika dan prinsip bergabung menjadi satu, inilah yang disebut ajaran tepat. Inilah ajaran tepat bodhisatwa. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, mengitari dari kanan sebanyak 3 kali, mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat dan memuliakan mereka dengan segala macam pujian dari bodhisatwa. Kemudian mereka menarik diri ke samping dan menatap hormat pada kedua bagawan dengan gembira. Mengitari dari kanan sebanyak 3 kali. Setelah bersembah sujud kepada para Buddha belahan raga di bawah pohon mustika dan harus mengikuti sesuai dengan aturan. Aturan di India pada saat itu adalah setelah bernama skara, orang-orang berjalan mengitari. Sama seperti bagaimana kita mengitari Sang Buddha, seperti itu mereka mengitari dari kanan sebanyak 3 kali, harus mengitari sebanyak 3 kali, dan mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat dan memuliakan mereka dengan segala macam pujian dari bodhisatwa. Dengan segala macam pujian dari para bodhisatwa, dengan metode seperti itu memberikan pujian. Oleh karena itu sering dikatakan kita harus saling memuji satu sama lain, menghalangi kejahatan dan menyebarkan kebajikan. Hal ini juga adalah kebajikan kita. Mengitari dari kanan sebanyak 3 kali, mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat, dan memuliakan mereka dengan segala macam pujian dari bodhisatwa. Setelah bersembah sujud, mereka mengitari dari kanan sebanyak 3 kali, sesuai dengan hukum langit, sebagaimana bulan dan matahari, demi menunjukkan perasaan hormat melalui tata krama. Para bodhisatwa kerap mempergunakan berbagai cara pujian terhadap Buddha dalam memuja Buddha dengan hormat. Oleh karena itu, setelah bersembah sujud sesuai dengan hukum langit adalah seperti itu, sesuai dengan tata krama. Aturannya berputar seperti itu, sehingga sebagaimana bulan dan matahari juga berputar seperti itu, dan bumi juga berputar seperti itu. Semua benda-benda mengorbit dan berotasi di alam semesta ini dengan cara seperti itu. Benda-benda di ruang angkasa juga berputar seperti itu. Oleh karena itu, menunjukkan perasaan hormat melalui tata krama. Sesuai dengan tata krama dan sesuai dengan hukum langit, mengikuti sesuai hukum cakrawala langit, matahari, bulan, dan planet berputar dengan arah yang sama, seperti itu mengitari dari kanan. Hal ini menunjukkan perasaan hormat melalui tata krama. Menghormati dengan sikap bermartabat. Kita harus mempelajari semua ini. Ini adalah tata krama kita. Para bodhisatwa sering mempergunakan berbagai cara pujian terhadap Buddha dan memuja Buddha dengan hormat. Para bodhisatwa saling memuji satu sama lain, bukan hanya sekedar saling memuji, tetapi juga menggunakan tata cara yang sama seperti yang ditujukan kepada Sang Buddha, yang mana juga merupakan tata krama bersama. Dengan cara seperti itu, mereka memuji Sang Buddha. Ini adalah sebuah aturan yang biasa dilakukan.
Oleh karena itu, dengan segala macam pujian, memberi pujian akan betapa luas dan dalamnya kekuatan ikrar dari Prabhutaratna. Dengan menggunakan segala macam pujian, memuji kekuatan ikrar agung dari Buddha Prabhutaratna. Dengan segala macam pujian, memberi pujian akan betapa luas dan dalamnya kekuatan ikrar dari Prabhutaratna. Pergi kemana saja untuk mendengarkan Dharma atau memuji guru mula yang membabarkan sesuai kapasitas dan tanpa pernah kenal lelah, atau memuji para belahan raga yang mempergunakan kemampuan gaib secara menakjubkan untuk merespon secara leluasa. Seharusnya kita masih ingat 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Benar, para Buddha semuanya demikian, mencapai kebudahan dengan cara ini. Dalam hal melatih diri juga harus demikian. Melatih diri harus memperhatikan tindakan dan perilaku dari tubuh kita. Tubuh harus melakukan perbuatan yang bijak, bajik. Mulut harus memberi pujian kepada orang lain, mengucapkan kata-kata baik. Batin dan pikiran kita harus selalu tahu untuk berpuas diri dan berpengertian. Kita harus berpikir tentang hal-hal yang baik, sedangkan kekuatan ikrar kita harus membangkitkan ikrar. Kekuatan ikrar yang mendalam dan kokoh. Ini adalah 4 ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkan seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudahan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ikrar harus kokoh. Maka semua orang datang memuji Buddha Prabhutaratna. Kekuatan ikrar dari Buddha Prabhutaratna agung dan mendalam itu adalah 4 ikrar agung, yakni 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Telah lengkap dan sempurna. Ikrarnya adalah menjaga dan menyimpan seluruh tubuhnya ke dalam stupa. Dimanapun, di tempat Buddha membabarkan sutra teratai, stupa Buddha Prabhutaratna akan muncul. Tubuh fisiknya juga akan muncul dan mengeluarkan suara untuk menjadi saksi. Inilah ikrar agung dari Buddha Prabhutaratna. Maka pergi kemana saja untuk mendengarkan Dharma. Ini maksudnya untuk memuji Buddha Prabhutaratna, juga memuji Buddha Sakyamuni, yaitu guru mula Buddha Sakyamuni. Memuji Buddha Sakyamuni menahankan dengan sabar di dunia saha. Beliau terhadap para makhluk ini sangat sabar. Menahankan dengan sabar menghadapi para makhluk yang mempunyai akar kapasitas yang berbeda-beda. Beliau membabarkan sesuai kapasitas, membabarkan Dharma tanpa pernah kenal lelah. Meskipun akar kapasitas para makhluk tumpul dan rendah, namun Buddha Sakyamuni tidak merasa lelah, tetap dengan terus-menerus sesuai dengan akar kapasitas para makhluk yang keras dan sulit ditaklukkan. Sang Buddha dengan sabar menundukkan para makhluk dengan berbagai macam metode. Selama 42 tahun masih saja penuh perhatian dan membimbing dengan baik. Melihat seperti apa akar kapasitas para makhluk, Sang Buddha pasti tidak akan meninggalkan, menuruti kehendak para makhluk, memberi pengajaran sesuai kapasitas. Ini adalah kesabaran Sang Buddha terhadap para makhluk, tak pernah kenal lelah. Ini adalah memuji Buddha Sakyamuni, atau memuji para belahan raga yang mempergunakan kemampuan gaib secara menakjubkan. Karena Buddha belahan raga adalah dengan semangat dari Buddha Sakyamuni, dapat memenuhi 10 penjuru alam. Di tengah orang banyak membimbing para makhluk, dan tekad yang setara dengan Buddha juga sama, yaitu menyelamatkan dan membimbing sesuai kapasitas. Ini adalah mempergunakan kemampuan gaib secara menakjubkan, menuruti kehendak para makhluk di jalan pencerahan manapun.
Jadi, ada di mana-mana, selalu membimbing dalam setiap kehidupan. Ini adalah Buddha belahan raga. Di ruang manapun, para makhluk jenis apapun, mereka selalu bersedia untuk menyelamatkan dan membimbing sesuai kapasitas. Ini adalah belahan raga dari Buddha Sakyamuni. Dikarenakan Buddha Prabhutaratna akan datang ke dunia saha untuk memberikan pembuktian, jadi dia memanggil para Buddha belahan raga dari 10 penjuru kembali ke puncak burung nasar ini untuk mendengarkan Buddha Prabhutaratna memberikan kesaksian. Ini juga adalah sudah saatnya akan mengungkapkan yang pokok. Karenanya 10 penjuru Buddha belahan raga semuanya berkumpul di bawah pohon mustika, merespon para makhluk seperti ini. Kekuatan menakjubkan dari kekuatan gaib untuk muncul dimanapun juga. Ini adalah alasan dari pujian penghormatan mereka kepada para Buddha belahan raga di bawah pohon mustika. Jadi, ini adalah apa yang harus kita hayati dengan sepenuh hati. Dharma ada di mana-mana. Jika mampu menegakkannya saat pergi kemanapun juga, selalu ada aturan dari hukum alam seperti ini. Jadi, dengan segala macam pujian, ini semua adalah Dharma. Oleh karena itu, kemudian mereka menarik diri ke samping dan menatap hormat pada kedua bagawan dengan gembira. Setelah melakukan salam sujud, mereka berdiri di satu sisi dengan perasaan senang dan gembira. Mereka menatap kagum pada Sakyamuni dan Prabhutaratna. Setelah memuji Buddha Prabhutaratna, memuji Sakyamuni Buddha dan Buddha belahan raga, semuanya berkumpul di satu arah yang sama, menghadap ke arah dua Buddha, dua bagawan. Jadi, ini merupakan suatu etiket atau tata krama. Setelah melakukan salam sujud, mereka berdiri di satu sisi. Bersama-sama mereka dengan perasaan senang dan gembira. Semua orang menatap kagum pada Sakyamuni dan Prabhutaratna. Mengangkat kepalanya, mereka sangat mengagumi Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna. Selanjutnya, naskah sutra menyebutkan, para bodhisattva mahasatwa ini semenjak awal muncul dari bumi menggunakan berbagai macam cara pujian dari bodhisattva untuk memuji para Buddha. Selang waktu ini adalah selama 50 kalpa kecil. Ini adalah jangka waktu yang sangat panjang. Setelah selesai memuji dan melewati selama 50 kalpa kecil, ini maksudnya semenjak awal bodhisattva muncul dari bumi. Semua ini adalah bodhisattva agung yang bertekad. Mereka adalah bodhisattva yang memiliki tekad teguh dan kuat. Para bodhisattva mahasatwa ini semenjak awal muncul dari bumi, para bodhisattva agung yang tak terhingga jumlahnya telah diajar dan dibimbing oleh Sakyamuni sejak masa yang sangat lampau. Inilah sebabnya dikatakan tak terhingga. Sejak awal muncul dari bumi telah diajar dan dibimbing oleh Sakyamuni, para bodhisattva agung yang tak terhingga jumlahnya. Mereka semua ini adalah dari masa Buddha, pada kalpa tak terhitung lamanya, dari persamuhan Buddha Mahabhijna Jnana Bhibu. 16 pangeran membabarkan Dharma kepada mereka. Orang-orang ini selalu menjalankan misi secara berkelanjutan, sudah berlangsung hingga waktu yang sangat panjang. Mereka bodhisattva yang tak terhingga jumlahnya, dengan penuh kesabaran membimbing para makhluk dari kehidupan demi kehidupan. Inilah sebabnya dikatakan tak terhingga. Selanjutnya membahas jumlah mereka. Sebelumnya kita berkata tentang jumlah, digambarkan dengan seberapa banyak butiran pasir di sungai Gangga. Dari sedemikian banyak butiran pasir di sungai Gangga, jumlahnya terus berkurang hingga menjadi satu. Ini adalah proses dari rutinitas dalam membimbing. Mereka benar-benar sangat banyak sehingga menggunakan berbagai macam cara pujian dari bodhisattva untuk memuji para Buddha. Mereka selalu menggunakan berbagai macam cara secara terus-menerus memuji mereka.
Untuk masa yang sangat panjang, ini adalah yang dilakukan bodhisattva selama 50 kalpa kecil, menggunakan berbagai macam cara pujian dari bodhisattva untuk memuji para Buddha. Selang waktu ini adalah selama 50 kalpa kecil, dengan hati paling tulus dan hormat memuji dan bernamaskara pada kedua bagawan secara berkepanjangan dan menghabiskan waktu yang sangat lama. Menunjukkan para bodhisattva ini terus-menerus memuji dalam waktu yang lama. Memuji Buddha waktunya sangatlah panjang, sehingga memujinya dengan demikian sebenarnya apa yang sedang mereka puji, makna apa yang dimiliki, untuk menunjukkan dengan hati paling tulus dan hormat memuji dan bernamaskara pada kedua bagawan secara berkepanjangan dan menghabiskan waktu yang sangat lama. Ini merupakan kurun waktu yang sangat lama, adalah waktu yang panjang, melewati waktu yang sangat panjang. Hati mereka memuji, terus memuji tanpa terputus. Benar, memuji Dharma Sang Buddha. Dharma memiliki dua makna. Satu, mampu mempertahankan hakikat jati diri. Artinya, segala sesuatu mampu mempertahankan hakikat jati diri masing-masing, seperti wujud dan lainnya. Hakikatnya adalah langgeng dan tidak akan berubah. Dua, aturan yang memunculkan pemahaman unggul seperti ketidakkekalan dan lainnya memunculkan pemahaman akan betapa tidak kekalnya kehidupan manusia. Terdapat dua aspek di dalam Dharma. Aspek pertama adalah mampu mempertahankan hakikat jati diri. Sang Buddha mengajarkan kita untuk membuat kita mengerti seluruh Dharma yang terkondisi dan tidak terkondisi di dunia. Terdapat banyak Dharma. Apa makna sebenarnya dari Dharma? Dharma yang tidak memiliki rupa dan esensi, sehingga dapat dikatakan pertama, mampu mempertahankan hakikat jati diri. Dengan metode ini, untuk membuat kita tetap menegakkan sifat hakiki yang kita miliki, yang memiliki makna. Segala sesuatu mampu mempertahankan hakikat jati diri masing-masing. Pada dasarnya, semua hal yang dapat kita saksikan dengan mata, segala material, masing-masing memiliki sifat dasar. Setiap material mengandung dharma masing-masing, juga memiliki prinsip dan sifat dasar. Kita juga sering membahas sebelumnya. Oleh karena itu, seperti wujud dan lainnya, setiap jenis tidaklah sama. Rupa dan wujud dari setiap material, semuanya memiliki sifat dasar yang tidak dapat diubah. Pada dasarnya, setiap benda memiliki sifat dasar. Inilah yang disebut sebagai prinsip. Setiap objek memiliki prinsip objek sendiri. Setiap manusia memiliki prinsip hidup. Hewan memiliki prinsip hidup hewan. Secara singkat, rupa yang berbeda memiliki prinsip yang berbeda. Akan tetapi, setiap rupa memiliki prinsip dan sifat dasar masing-masing. Juga memiliki prinsip. Inilah yang dinamakan. Hakikatnya adalah langgeng dan tidak akan berubah. Kedua, aturan yang memunculkan. Ini adalah lintasan hidupnya. Pola hidupnya adalah pemahaman unggul, yaitu bagaimana memahami Dharma ini. Dharma-dharma ini, ketika kita melihat sesuatu, kita melihat rupa mereka, tapi tidak tahu prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Kita manusia, ketika kita melihat orang, bagaimana bentuk sifat hakiki tata hata, makanya kita perlu mencari cara untuk mengumpamakannya, untuk menganalisanya, untuk memahaminya, membuat kita semua tahu. Oh, ternyata prinsip kebenaran adalah demikian. Ternyata balasan buah karma baik dan jahat adalah demikian. Kita datang ke dunia di luar kendali kita. Seperti inilah keadaannya. Ini adalah Dharma. Jadi, seperti ketidakkekalan. Jika tiada fenomena yang memperlihatkan kekekalan atau ketidakkekalan, bagaimana kita bisa memahami ketidakkekalan? Maka dikatakan bahwa sifat hakiki kita adalah kekal dan abadi. Ini tidak berubah sejak zaman kuno.
Dasar ini selamanya tidak berubah, tetapi jejak akan berubah. Segala sesuatu di dunia akan berubah dan tidak kekal. Semuanya mengalami terbentuk, berlangsung, rusak, dan kosong. Sehingga selalu dikatakan segala sesuatu adalah kosong. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Penderitaan, kosong, dan tidak kekal. Ini dianalisa melalui Dharma. Dalam penderitaan, kosong, dan tidak kekal, apa yang abadi? Kekekalan dari prinsip adalah kebenaran sejati. Ini kita harus selalu menggunakan berbagai macam metode untuk mengumpamakan dan menguraikannya. Jadi, tekad bodhisattva adalah abadi. Bodhisattva mewujudkan 6 paramita dalam segala praktik. Bagaimana untuk menjalankan jalan ini? Jalan yang kita tapaki secara perlahan dapat kita capai. Apa saja? 5 kebijaksanaan. 5 kebijaksanaan dari bodhisattva. Kebijaksanaan dari pemahaman sepenuhnya. Kebijaksanaan dari ingatan. Kebijaksanaan dari penetapan. Kebijaksanaan dari kerukunan. Kebijaksanaan dari pencapaian segalanya sesuai keinginan. Kebijaksanaan dari pemahaman sepenuhnya adalah kebijaksanaan yang mampu menyadarkan seakan tersadarkan dari mimpi dan memahami sepenuhnya akan segala fenomena. Kebijaksanaan dari ingatan adalah kebijaksanaan yang mampu mengingat kembali pada kejadian lampau tanpa pernah terlupakan. Yang pertama adalah kebijaksanaan dari pemahaman sepenuhnya, yaitu kebijaksanaan yang mampu menyadarkan seakan tersadarkan dari mimpi dan memahami sepenuhnya akan segala fenomena. Saya sedang bermimpi. Mimpi sama sekali tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri, bahwa kita sedang bermimpi atau sudah susah sadar. Oh, ternyata hanyalah sebuah mimpi. Saya seharusnya perlu mengerjakan pekerjaan nyata hari ini. Mimpi hanya ilusi. Ternyata kita telah sadar prinsip kebenaran yang sama. Yang kedua adalah kebijaksanaan dari ingatan. Adalah kebijaksanaan yang mampu mengingat kembali pada kejadian lampau tanpa pernah terlupakan. Ingatan kita jadi terus-menerus mengatakan Dharma yang pernah kita dengarkan, kita perlu untuk mengingatnya. Kita juga harus sering-sering mengingatnya. Jangan sampai lupa, walaupun kita tidak mampu mengingat kembali kejadian di kehidupan sebelumnya. Setidaknya di kehidupan kali ini, kita mendengarkan Dharma, kita seharusnya perlu mengingat kembali. Jangan lupa, inilah yang disebut kebijaksanaan dari ingatan. Setelah pernah mendengarkan, sekarang mendengarkan kembali. Berusaha mengingat kembali dengan cepat apa yang terjadi sebelumnya. Dengan metode ini, Dharma akan segera dapat dipahami. Kebijaksanaan dari pemahaman sebelumnya mampu memahami Dharma sebelumnya. Masih perlu untuk mengingatnya kembali. Sekarang mengatakan, sekarang mendengarkan. Kita perlu mengingat kembali ingatan yang terlupakan. 5 kebijaksanaan dari bodhisattva. 3. Kebijaksanaan dari penetapan adalah kebijaksanaan yang mampu menetapkan praktik benar dan membuat orang lain untuk melatihnya. 4. Kebijaksanaan dari kerukunan adalah kebijaksanaan yang dapat mengamati segala fenomena dan merukunkan satu sama lain sesuai jalinan jodoh. Ketiga, kebijaksanaan dari penetapan adalah kebijaksanaan yang mampu menetapkan praktik benar dan membuat orang lain untuk melatihnya. Itu adalah kebijaksanaan dari penetapan. Kita mampu menyadarkan diri sendiri, juga menyadarkan orang lain. Diri kita sendiri mampu mengetahui Dharma ini. Pengetahuan ini telah terbangun. Kita perlu masuk ke tengah orang banyak dengan praktik yang benar dan membuat orang lain melakukan hal yang sama agar datang untuk mempelajari ini sehingga mampu memahaminya. Keempat, kebijaksanaan dari kerukunan. Kita perlu mengamati segala fenomena dan
merukunkan satu sama lain sesuai jalinan jodoh. Kita perlu mengetahui dan memahami jalinan jodoh. Pembukaan sudah membahas tentang jodoh. Kita semua belum mampu memahaminya, maka kita perlu membangun hubungan baik dengan orang-orang. Kita perlu menyesuaikan diri dengan segala lingkungan dan mampu berpuas diri, kondisi batin dan pikiran kita. Maka kita baru mampu mendapatkan kebijaksanaan, mengamati segala fenomena dan menurunkan satu sama lain sesuai jalinan jodoh, hubungan sesama manusia. Segala dhamma perlu saling merukunkan satu sama lain. 5. Kebijaksanaan bodhisattva. 5. Kebijaksanaan dari pencapaian segalanya sesuai keinginan adalah kebijaksanaan yang mampu memenuhi segala keinginan dan bebas dari ketidakpuasan. Kita harus menuruti kebijaksanaan yang mampu memenuhi segala keinginan dan bebas dari ketidakpuasan. Kita semuanya sangat puas, selalu dalam keseharian berpuas diri. Dia akan sukacita, sangat bahagia. Ini disebut bebas dari ketidakpuasan. Setiap hal sangat berpuas diri. Hati yang demikian paling sukacita. Ini dinamakan kebijaksanaan dari pencapaian segalanya sesuai keinginan, sehingga dikatakan para bodhisattva mampu mendengar dan menegakkan ajaran, tetap mengingatnya tanpa pernah terlupakan, membabarkan dharma tanpa gentar dan memiliki kebijaksanaan tanpa batas. Dapat mendengar dharma, didengar dan dipergunakan, selalu diingat, jangan dilupakan. Dengan sendirinya kita bisa selalu masuk ke tengah orang banyak untuk membabarkan dharma tanpa gentar dan memiliki kebijaksanaan tanpa batas. Ini prinsip kebenaran yang akan kita gunakan, dipergunakan sampai kita bisa memiliki 5 kebijaksanaan dari bodhisattva, yaitu dipergunakan sampai kita mengerti untuk mengetahuinya. Kehidupan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Di antara langit dan bumi semua hidup saling berdampingan. Bait sutra ini bila dapat dipahami 5 kebijaksanaan yang belakangan ini, kita akan dapat jelas mengerti. Bodhisattva penuh dengan benih kebajikan itu muncul dari tanah. Awal mula ini, hakikat benih ini mengandung banyak sekali kekuatan cinta kasih. Kita memberikannya jalinan jodoh, menggenggam jalinan jodoh, dengan sendirinya dia akan dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Jumlah itu dapat disebarkan sampai tak terhingga. Juga dapat kembali menjadi satu butir benih. Perumpamaan pasir di sungai Gangga ini, perumpamaan menanam pohon, juga dapat menembus prinsip kebenaran, sehingga bodhisattva sekalian, semangat, kekuatan selalu digunakan pada sebersih niat pikiran, sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.